Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Dan muatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika. Nah, sekarang coba dibuka dulu bukunya halaman 118. Kita akan belajar mengelompokkan bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar cara menunjukkan bagian sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Sekarang kita perhatikan ya, contoh berikut. Di sini Bunda ada beberapa bangun datar. Ini ada segitiga, ini segi empat, ya. Namanya ini kalau ini segi empatnya persegi panjang. Nah, ini ada segi empat juga, namanya trapesium. Dan ini segitiga juga ya, ini segitiga sama kaki, sama sisi. Kalau yang ini segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita kelompokkan ya. Kita tentukan banyak sisi dan banyak sudut serta banyak titik sudut pada tiap bangun datar ini. Ya, lalu nanti kita kelompokkan mana saja yang segitiga dan mana saja yang segi empat. Nah, sekarang kita tentukan sisinya dulu ya. Nah, ini sisinya yang mana? Ada berapa sisinya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sisinya ada 3. Nah, ini sisi ya anak-anak ya. Ini sisi yang pinggir garis-garis ini namanya sisi. Kita tulis di sini 3. Nah, sudutnya ada berapa sih? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ini namanya sudut ya anak-anak. Jadi pertemuan antara dua garis ya. Ini sudut. Ini sudut. Ini sudut. Ada 3 juga ya sudutnya. Nah, sekarang titik sudut. Nah, titik sudut itu nih yang di ujung-ujungnya ya. Ada berapa? 1, 2, 3. Sama ada 3 juga. Nah, sekarang kita ke bangun datar segi 4 yang sebelahnya ya. Kita tentukan sisinya ya. Pertama, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisinya, kita tulis. Sekarang sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Kita tulis lagi ya di sini ya. Nih, di sudut. Oke, sekarang titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang kita ke bangun datar trapesium. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis lagi di bawah. Sekarang sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga sama. Kita tulis ya. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang kita ke bangun datar segi 3 sama sisi. Kita hitung sisinya dulu ya. 1, 2, 3. Ada 3. Kita tulis di sini. Sekarang sudutnya. 1, 2, 3. Ada 3 juga. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3.
Nah, sudah ketemu semua ya, ini titik sudut juga 3. Nah, anak-anak dari banyaknya sisi sudut dan titik sudut, kita bisa mengelompokkan nih bangun datarnya. Nah, jadi bangun datar segitiga itu yang punya sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Yang mana? Ya, yang ini dan yang ini. Nah, sementara kalau bangun datar segi 4 itu yang punya sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Yang mana? Iya, yang ini dan yang ini. Ya, persegi panjang dan trapesium. Nah, sekarang kita kelompokkan ya, yang mana yang segitiga dan yang mana yang segi 4. Nah, ini segitiga. Ini segi 4. Nah, ya. Sudah ketemu ya, ini segitiga, ini segi 4. Jadi, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga, ya. Nah, kalau bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Nah, seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 124 ya. Kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda. Benda-benda di sekitar mempunyai bagian berbentuk bangun datar. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, ini ada gambar mobil, ada gambar televisi. Nah, sekarang Bunda tanya, ban mobil ini permukaannya berbentuk apa? Siapa yang tahu? Iya, ban mobil ini permukaan rodanya berbentuk lingkaran ya. Jadi permukaan itu bagian depannya ya anak-anak ya, bagian depan atau atasnya ya. Nah, sementara televisi permukaannya berbentuk apa? Iya, benar. Permukaan kaca televisi berbentuk segi 4. Ya. Nih. Nah, sekarang Bunda tanya, jam dinding ini permukaannya berbentuk apa? Iya, betul. Permukaan jam berbentuk lingkaran. Sekarang lemari. Permukaannya berbentuk apa? Siapa yang tahu? Iya, betul. Permukaan lemari berbentuk segi 4. Nah, sekarang pizza. Permukaan pizza berbentuk apa? Siapa yang tahu? Iya, permukaan pizza berbentuk segitiga, ya. Nah, coba sekarang kamu cari bentuk bangun datar yang sama seperti pada gambar ini. Ya, ada benda apa lagi nih yang permukaannya mempunyai bentuk lingkaran, segi 4 dan segitiga. Coba kalian cari ya di sekitar rumah kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 127, yaitu belajar pola barisan bangun datar. Bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan beberapa contoh pola barisan bangun datar berikut. Nah, di sini Bunda ada bangun datar lingkaran ya, dan juga persegi. Lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Nah, ini yang disebut dengan pola bangun datar ya. Jadi dia selang-seling ya. Ada 2 bangun datar yang ada di gambar ini ya. Jadi pola baris bangun datar ini disusun dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi ya. Ini lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Nah, kalau diterusin lagi, ini lingkaran lagi, persegi lagi, lingkaran lagi, persegi lagi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya, pola barisan. Jadi kalian perhatikan
bangun datarnya. Nah, di sini Bunda ada bangun datar lain nih. Ada segitiga, ada persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Coba kalian lengkapi, kira-kira ini diisinya apa ya? Siapa yang tahu di sini apa? Di sini bangun datar apa kira-kira? Iya, betul. Di sini adalah bangun datar segitiga. Ya. Nah, sementara selanjutnya di sini bangun datar apa? Ya, di sampingnya adalah persegi panjang. Jadi tinggal mengikuti saja dari gambar sebelumnya ya anak-anak ya. Kan ini segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang. Nah, berarti di sini juga segitiga lalu persegi panjang ya. Kalian amati gambar sebelumnya. Nah, sekarang kita ke pola barisan 3 atau lebih bangun datar ya. Jadi kan kalau tadi kan pola barisannya bangun datarnya ada 2. Nah, sekarang 3 atau bisa lebih. Ini ada di halaman 132. Perhatikan ya. Nah, ini ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi. Lalu ada segitiga, persegi panjang, persegi lagi. Nah, ini pola barisan ini terdiri dari 3 bangun datar ya. Ya, yang ada segitiga ya, ini ada segitiga, ada persegi panjang dan juga ada persegi ya. Kalau tadi kan 2 bangun datar, nah ini 3 bangun datar. Nah, kalau diteruskan lagi, kira-kira setelah persegi apa nih? Ya, setelah persegi adalah segitiga, lalu persegi panjang lagi, lalu persegi lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bunda ada contoh soal nih. Coba kalian lengkapi nih pola barisan ini kira-kira bangun datar apa sih yang harusnya ada di sini dan di sini. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ada persegi panjang, lingkaran. Nah, di sini persegi panjangnya 2, lalu lingkaran lagi 1. Nah, berarti di sini kan ada persegi panjang 1 ya. Ya. Nah, berarti di sini apa? Kan kita lihat ya di sini persegi panjangnya ada 2. Nah, berarti kita gambar persegi panjang di sini 1 lagi ya. Nah, jadi ada 2 ya. Nah, setelah persegi panjang 2 ya. Lalu di sini apa? Iya, di sini adalah lingkaran ya. Jadi di sini polanya itu 1 2 1 2 1. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi 2 persegi panjang dan 1 lingkaran. Oke, soal berikutnya. Di sini Bunda ada segitiga. Segitiga yang menghadap ke atas, yang runcing. Nah, ini yang menghadap ke bawah. Lalu persegi panjang, lalu segitiga lagi menghadap ke atas, lalu menghadap ke bawah. Nah, kira-kira di sini apa ya? Siapa yang tahu? Iya, di sini adalah persegi panjang, ya. Di sini polanya juga sama nih. Dua segitiga, 1 persegi panjang. 2 segitiga, 1 persegi panjang. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, lebih banyak nih bangun datarnya. Siapa yang tahu? Di sini, di sini, di sini kira-kira bangun datar apa ya? Nah, sekarang coba kita lihat ya. Di sini ada segi 5, persegi panjang. Segi 5 lingkaran. Ya. Segi 5 persegi panjang, segi 5 lingkaran. Nah, berarti selanjutnya sama nih, tinggal mengikuti pola ini. Segi 5 persegi panjang, segi 5 lingkaran, ya. Jadi di sini kita isi apa? Di sini kita isi persegi panjang, ya. Lalu segi 5 persegi panjang, segi 5 di sini lingkaran. Karena kita mengikuti pola sebelumnya ya. Segi 5 persegi panjang, segi 5 lingkaran.
Nah, berarti tinggal ngikutin pola ini nih, pola 4 bangun datar ini ya. Tinggal diulang ya. Segi 5, persegi panjang, segi 5, lingkaran. Nah, berarti di sini balik lagi dari awal. Di sini segi 5. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, anak-anak tadi kita sudah belajar mengelompokkan bangun datar. Lalu kita belajar menentukan bentuk permukaan benda, dan kita juga sudah belajar pola barisan 2 dan pola barisan 3 atau lebih. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya yang sudah Bunda bagikan di Google Class. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh WA Bunda ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.